Ujar Sidin, pada suatu hari berkumpullah sahabat-sahabatnya Rasulullah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu fatazakaru fi ta'ati lillahi wa rasulihi. Sahabat-sahabat dahulu berkumpul itu membicarakan masalah ilmu dan ibadah. Karena perkumpulan ilmu dan ibadah itulah yang mendatangkan manfaat. Seperti kayak kita ini berkumpulan di masjid, berkumpulan di tempat musalla, langgar majelis taklim. Kalau isinya itu adalah ilmu dan ibadah, manfaatnya luar biasa. Pertama, manfaat dosa kita dihapus Allah. Ujar ulama fikih, mengambil sir rahasia hadis. Ujar Rasulullah, man balagal ma'u kullataini lam yahmil hubusan. Apabila banyu nang najis nang mustakmal, kalau banyu nang najis dan mustakmal itu kada boleh dipakai beristinja, mandi wajib dan berudu. Tetapi banyu nang mustakmal ini, banyu nang mutanajis dikumpulkan, digabungkan, disatukan menjadi dua kulah yang lam yahbil khubusan, maka banyu itu tidak lagi rigat suci menyucikan. Nah, apa rahasia hadis ini? Kita banyak dosa, sehari ini pasti dosa sudah. Berkumpul di satu tempat, saya seperti majelis ilmu, majelis ibadah, maulidan, burdah. Nah, kita kan najis tadi, mustakmal atau najis. Tak kumpul orang banyak seperti ini, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ini kalau via umrah, tahu lah. Ini makam Rasulullah lah, ini makam Nabi. Ini kan Raudhah. Nah, ini kan makam Rasulullah. Di sini itu ada sedikit tinggi, ada hambin kayak hambin. Nah, situ hambinnya Rasulullah. Nah, disitulah sahabat-sahabat bahari berkumpul orang Nabi berbicara masalah ilmu dan ibadah. Cuma orang umrah banyak anak udah tahu. Nah, di makam Rasulullah situ ada kayak jendela. Ini nang sponsor ya madahkanlah. Nah, jendela itulah turunnya malaikat Jibril kalau hendak menyampaikan wahyu dari Allah untuk Rasulullah. Tempat Jibril datang ada di longkangnya itu, ada pasti ada longkangnya itu. Cuma ini kan sudah Raudhah dijaganya oleh buan laskar-laskar. Fatazakuru fi ta'ati lillahi wa rasulih. Lalu sahabat-sahabat ini bercerita, mengisahkan amalan-amalan yang mereka hobi, mereka sukai. Jadi sahabat-sahabat tuh lain-lain amalan yang disukainya. Walaupun mereka mengerjakan seluruh sunnah Nabi, tapi ada setiap sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu menceritakan tentang ketujuh yang paling aku ketujuh amalan ini, amalan ini. Nah, kayak kita juga ada ketujuh makan sop, ada ketujuh makan soto, ada ketujuh makan nasi samin, ada ketujuh makan lontong, ketupat. Nah, masing-masing itu makanan tuh sama kita juga. Nah, sama kita ada ketujuh baca Quran, ada nih ketujuh baca burdah yang dibanyaki maksudnya tuh. Ada ketujuh membaca selawat, ada ketujuh bermaulidan, ada juga ketujuh ini untuk nasi kotak aja. Ada juga. Ada yang menyumbang 1.000, ada 10.000, ambil nasi kotak 7, membarakat maulidan tadi. Ini maulid masih ramai aja, lagi lah. Nah, bahari ulang-ulang kalau Rasulullah berkumpul atau mengajar dulu zaman sahabat Nabi itu Nabi di tengah.
tengah. Nah, sahabat mengelilingi Rasulullah. Pertama dulu rahasianya itu menjaga kalau ada kalau ada yang mendadak hendak menyerang Rasulullah, sahabat dulu halangi. Nah, yang kedua nih supaya Nabi jangan kena debu. Ya kan hari kan di Makkah tuh debu-debu. Ya kalau begitu haram tuh di tengah Rasulullah tuh pepandiran. Nah, pertama menjaga Nabi supaya jangan serang dadak kalau ada dadakan serangan. Yang kedua supaya jangan Nabi kena debu. Itu wayah ini di sini mendingan pian di antara masjid sini lah. Dah nyawat masjid kita dah. Sabnya banyak pian sabnya. Sab kedua tuntung bawiritan bulikan nang hadir nih paling betujuh kalau dihitungi maka duduknya kebuncu-buncu berataan ulang bagusnya parah itu nang kayak ini mendingan masih. Nah, sama juga Rasulullah bahari kalau khutbah itu pedang bahari. Kenapa jadi pedang? Kalau ada yang munafik hendak menyerang Rasulullah langsung timpas ya. Nah, emang kita kan tongkat. Ya kalau tuh ada di masjid situ kehilangan tongkat khutbah. Purun aja paling ambil tongkat itu dijual di payu boleh. Ada di Meletiano di status subuhannya lo melihat siapa yang ambil tongkat dan berikan aja. Kasihan Hatib yang ada kau mau bawa tongkat di minggu ini ada tuh tadi membaca. Banyak paling tongkatnya di palarnya. Itulah. Qala Abu Bakar Siddiq qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar dulu menyurung pandir. Ugar Sidin ana hubbi bali minad dunya ya Rasulullah salasun. Ugar Sidina Abu Bakar ya Rasulullah, ulun yang paling senang di dunia ini nah mengerjakan amal katujuh benar menapahkan harta untuk fisabilillah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini amalan yang paling hobi isidin, yang paling disenangi sidin adalah bersedekah, menyumbang. Dengan terbukti habis baju Sayyidina Abu Bakar, hartanya habis. Di Makkah itu dulu terkenal dua orang penyugihnya. Pertama adalah Siti Khadijah istri Rasulullah. Kesugihannya hartanya habis diserahkan untuk Rasulullah. Sampai Siti Khadijah itu nang sugih kaya raya, akhirnya baju bertambal. Hartanya untuk Rasulullah. Nah, sampai Allah Ta'ala Jibril, aku ya Tuhan yang bernama Salam, sampaikan salamku dengan Siti Khadijah. Tuhan berkirim salam dan sampaikan ke inya, reda aja kah nang asalnya sugih kaya raya harta bertimbun, sekarang bajunya bertambal aja, reda aja kah inya, sampaikan ke Jibril. Lalu Jibril menyampaikan. Nah, Jibril ini kalau datang ke Nabi itu berubah awaknya. Padahal bentuk Jibril yang asli punya sayap 600. Tapi bila Jibril turun menghadap Rasulullah, wajah bentuknya berubah seperti Dihyah Qalbi. Siapa Dihyah Qalbi? Sahabat Nabi yang terkenal buas. Daripada kebuasan Dihyah Qalbi ini, bebinian yang hamil lapar anak. Itu ada kitabnya. Ada kerasaan lagi. Di kitab itu 3 yang terkenal buas. Nabi di atas 3 inilah. Nabi kalau dibicarakan lagi. Nah, pertama Nabi Yusuf, buas. Yang kedua Dihyah Qalbi tadi. Yang ketiga Abah Rasulullah. Abah Nabi ini Abdullah bin Abdul Muttalib. Bila malam hari wajah sidin bercahaya bagikan bulan purnama, jorang amuntai terang benderang. Jorang amuntai itu. Maaflah ada amuntai ke sini. Ulun amuntai juga. Pakaian. Nah,
kalau siang hari tubuh Abah Nabi Abdullah ini harum luar biasa. Kenapa Abdullah mendapat keramat malamnya terang benderang kayak bulan purnama, siangnya harum? Karena di sulbi Abdullah mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama waktu Nabi Adam dihormati oleh malaikat, tapi Nabi Adam bingung. Kenapa malaikat itu menghormatinya di belakang? Biasanya kan orang menghormati di hadapan. Kenapa di belakang? Ujarnya Nabiullah Adam, batakun awan Tuhan. Ya Allah, kenapa jadi malaikat-malaikat pian menghormati ulun di belakang? Ujar Allah Ta'ala, hai Adam, jadi kamu alim, jadi kamu dihormati oleh malaikat, karena malaikat yanzuruna ila nuri habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di surbi engkau ada mengandung nur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu ya Allah, pindahkan nur Nabi engkau Nabi Muhammad itu ke hadapan ulun, supaya malaikat dia menghadapi ulun. Lalu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindah di dahi sini. Lalu Nabi Adam, lalu malaikat pun juga berpaling, karena asiknya, indahnya nur Nabi kita pulang dipindah ke dahi Nabi Adam. Makanya kalau tuan guru meninggal, orang alim meninggal, sunat dicium di mata hajinya. Di sini sumber ilmu beliau. Ya boleh aja, umpama laki mati, bini mencium boleh aja, anak mencium boleh aja, ada batal lagi. Ya ada pamandian yang bahapal. Yo jangan jangan mencium, jangan kena batal udunya. Jar ulun kalau batal udunya suruh sembahyang mayit itu pulang. Kada batal lagi. Ayo jangan menangis, jangan batal udunya. Kada ada juga orang bahar itu jadi supaya jangan mencium si orang meninggal, supaya jangan menangis tuh. Kalau menangis kena titikan, kalau banyu mata kapi mayit, nah hilang kapur barusnya. Itu orang bahar itu. Lalu mereka tuh menghormat Nabi Adam. Karena ada mengandung nur Nabi kita Muhammad, tetap Nabi Adam masih puas. Ya Allah, malaikat sudah melihat nur kekasih Muhammad. Ulun hendak melihat pulang ulun hendak melihat ya Nabi Adam. Lalu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindah di kuku Nabi Adam. Nah, maka di kuku inilah Nabi Adam seakan-akan melihat kewajahan, keindahan, kemewahan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian cermin. Lalu Nabi Adam mendengar tasbihnya, zikirnya, tahmidnya nur Nabi kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam membaca, sudah melihat ya Nabi Adam, marhaban ya habibi, selamat datang hai kekasihku. Qurrata ayun bika ya Rasulullah, menyamannya mata lu memandang fian. Itu rahasianya kuku kita putih. Walaupun orang hirangnya kayak Pak, kuku tetap putih. Dia asal nih nur Nabi kita asal di sini. Nah, itu jadinya sebabnya ujar Nabi. Mang qablaha ibhai maihi. Ibahai baiklah. Barang siapa mengucup waktu azan, asyhadu anna Muhammad, pas Muhammad mata-matan lah. Marhaban ya habibi wa qurrata ayun bika ya Rasulullah. Nah, itu. Ada lacak orang kata ana syafi'uhu ya Nabi, aku nang kada yang bersyafaatnya, dan mata orang itu kena insyaallah melihat wajahnya Rasulullah di padang mahsyar dan sampai ke surga. Itu rahasianya. Jadi ada nang minta ya kala itu asal Nabi Adam. Hafallah pianta. Ya macam-macam bacaannya lah nang dapat ijazah itu Bang.
apa tadi? Marhaban ya habibi wa qurrata a'yunin bika ya Rasulullah, tu paling handap dah. Ada juga yang lain minta tapi waktu asyhadu anna. Nah, kalau pakai kacamata itu nah. Itu atau pacul aja kalahnya anak. Tapi kalau bebulang kena macul kena kali masuk akan. Nah, itu asalnya. Nah, itu sejarahnya. Nah, Nabi Adam. Nah, kembali kepada Abdullah tadi. Limbah kawin abah Nabi kita Abdullah dengan Siti Aminah kawin. Kabungasan Abdullah tadi perempuan Makkah, perempuan Quraisy bila melihat Abdullah berjalan berabrak kerindangan. Bahasa apa kerindangan itu ya? Kerindangan dia lah. Kaganangan. Babinan Makkah, Quraisy, Bani Manat, Bani Makhzum. Mudahan aku belaki Abdullah. Kamu bungasannya mengandung nur Nabi kita, Pak. Mudahan aku belaki Abdullah. Nah, jaka bahasa Banjar kita. Mudahan aku belaki Sidullah. Nah, kawin Abdullah dengan Siti Aminah nih. Perempuan Makkah dan Quraisy geringan. Pegang sakit hati, gede-gede cinta itu biar sakit hati, ya kalau lah. Di kitab perempuan Bani Makhzum, perempuan Bani Manaf mendengar Abdullah kawin dengan Siti Aminah, mati 200 orang. Takjub jantung. Itu ada kitabnya. Ini keistimewaan Abdullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini adalah amalannya K7 basadaqah. Beliau K7 menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terputus dari kisah Siti Khadijah. Lalu Jibril menyampaikan salam Allah lewat Siti Khadijah lewat Nabi. Ya Rasulullah, ulun ada amanah dari Allah yang berkirim salam dengan istri pian yang bernama Siti Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Dan ya Tuhan, reda ajakah keadaan sekarang yang dulu asalnya sukih, sekarang pian istri pian baju bertambal hajat. Ujarnya Rasulullah, disampaikan Nabi, langsung menangis Siti Khadijah kegembiraan menerima salam dari Allah. Nah, kalau kita lah, kalau orang berkirim salam saute, aku kirim salam lah, saya nyampaikan, sana kirim salam kita, alaikassalam, minta telah, itu assalamualaikum tadi ya. Kalau berdapat kayak ini kan assalamualaikum. Pada dapat kayak ini tak. Kalau berteleponan bila ingat juga assalamualaikum. Namanya artinya waalaikumsalam. Tapi rajin kada jelas. Waalaikum. Begitu hanya jawab salam aja. Nah, lihat keadaan pulanglah. Kalau orang membaca Quran di satu tempat majelis pemaulidan, kita hanya datang, jangan assalamualaikum, duduk aja di buncuk manakah? Kita potong orang kena baca Quran. Atau umpama pian ada undangan maulidan, berombongan pian ke tempat majelis gitu, atau kamu langgar situ, yang memberi salamnya cukup 1 orang 2 orang aja, jangan berataan kata kasahutan. Nih, Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, mau. Membunyakan. Atau orang akan makan besumpalan di buntung, udah orang makan di warung, sumpalan ayam mau di buntung, kita datang assalamualaikum, tak muntah ayam murang, kada dijawab berdosa gini. Nah itu salam pulanglah. Dan ujar Rasulullah dari Allah, reda aja kakam ya Siti Khadijah nang asalnya baju bagus, sekarang baju tampal, reda benar, ujar Siti Khadijah. Lalu langsung Jibril pulang menyampaikan bahwasanya Siti Khadijah dibikinkan Allah gedung khusus
ampun sidin yang gedung dari surga yang bahan-bahannya terdiri daripada mutiara, emas, berlian. Jadi artinya duit yang disumbangkan pian ke masjid, bamaulitan, bami'ratan, makani orang tuh kada hilang tabungan di akhirat. Jangan celengan hari Jumat dibuati celengan tuh, jangan celengan dicelengi aja. Hati dilihat gitu. Nah lah. Sama Abu Bakar tadi, asalnya sugih luar biasa, habis hartanya untuk Rasulullah. Nah, karena Abu Bakar sifatnya katujuh bersedekah. Yang kedua, ugar Sayyidina Abu Bakar. Nah, ulun sangat katujuh, wala julusu baina yadaika. Ulun ya Rasulullah, amalan nang ulun suka banget bang. Ulun katujuh duduk di higa sampian. Ulun kada kawa berpisah dengan pian. Kamana aja ulun pasti umpat dengan pian, dan ulun khawatirkan kalau pian itu kalau apa-apa. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini katujuh banget duduk di hadapan Rasulullah dan menjaga Nabi supaya jangan dapat serangan kafir Quraisy. Abu Bakar terbukti waktu malam hijrahnya Rasulullah, bahwasannya rumah Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy, bahwasannya Nabi hendak mereka bunuh. Lalu atas perintah Allah Nabi disuruh hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi dipadahkan Jibril, ya Rasulullah, malam ini pian keluar untuk menuju kota Madinah, dan rumah pian dikepung oleh kafir Quraisy, termasuk iblis umpat juga mengepung rumah Rasulullah. Keluar Rasulullah dulu, nah diambil sidin pasir. Baca sidin, waj'alna min baini aydihim sadda min khalfihim sadda faghshirahum fa hum la yubsirun. Rasulullah, pasir itu berhamburan karena mata-mata orang kafir Quraisy, termasuk mata iblis, maka mereka taguring berata, termasuk iblis taguring juga. Jadi sejarahnya seumur hidup iblis pernah taguring waktu Nabi hijrah, padahal iblis kada pernah guring itu aja. Si julak iblis ini itu teguring. Nah, lalu ditunggu oleh Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjaga Nabi waktu malam hijrahnya sampai Nabi di Jabal Sur. Di kisah Maulid jadi gini lah, barang aja bil berkat. Nah, kita tuntuk sahone. Nah, itu Jabal Sur bepandir Jabal Sur. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, cepat pian naik ke tempat ulun, ulun sudah 99 nabi nang pernah berlindung di tempat ulun. Ujar Jabal Sur, papandir. Maka Rasulullah itu mendengar. Nabi pohon memberi salam, Nabi mendengar. Pohon memberi selawat, Nabi mendengar. Itu mujizatnya Rasulullah. Lalu naikkan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar ke Jabal Sur. Ujar Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, pian jangan masuk dulu. Ulun nak melihat ya amankah di guha ini. Kalau ada binatang-binatang napakah kena supaya pian jangan apa-apa. Lalu Abu Bakar banyak lubang. Nah, kalau ada ular, tariknya baju, tambali, baju tak ditarik sih, nah, tambali. Sebuting lagi nang kada kawa lagi mencari karena aurat habis dah. Ya Rasulullah masuk pian. Ditutup sidin al-batis gitu nah, kan kaki tutup sidin nang lubang tadi. Nah, supaya jangan Nabi kalau ada ular, disuruhlah Rasulullah berabah. Nabi pina kauyuhan berabah pian ya Rasulullah di paha ulun pian goreng jeung menjaga pian. Takdir Tuhan, sakanya lubang nang ditutupi dengan kaki Sayyidina Abu Bakar ada ularnya. Patoknya limbah di patoknya Abu Bakar luar biasa sakitnya, cuma kada bergerak. Kalau bergerak paha ternyata bangun Rasulullah dari belas cintanya Nabi, tapi menangis bisa ular biasa manuka orang sidin menangis sidin ketahan lagi.
tangisan Sayyidina Abu Bakar titik ke pipi Rasulullah. Kan banyu ini kan air mata ini kan banyunya kan panas kala panas. Nah lah Nabi asa panas terbangun sidin melihat Abu Bakar menangis. Ya Abu Bakar mata beki, kenapa engkau menangis? Ya meja kada mau melihat Rasulullah. Kaki Abu Bakar hibak dengan darah. Nah, di ludahi Rasulullah, Nabi, ludahi Rasulullah, darahnya hilang, sakit hab hilang, jijatnya ludahnya Rasulullah. Dipandi di sini ular yang itu. Hai ular, ujar Nabi. Kenapa ikam mematok kaki sahabatku, mertuaku Abu Bakar? Ular atas takdir Allah, karena Nabi diberi mukjizat mengerti seluruh seluruh suara-suara binatang. Ngerti Rasulullah. Nabi Sulaiman aja mengerti, apalagi Rasulullahnya. Lah ular berpandir, ya Rasulullah, ulun minta ampun awan pian. Ulun mendengar kisah-kisah malaikat tentang keistimewaan pian, tentang mukjizat pian, tentang kebesaran pian, tentang keelokan wajah pian yang tidak ada duanya. Ulun hendak melihat. Lalu ulun bertakun awan malaikat, hai malaikat geus ular ngene, aku hendak melihat wajah Rasulullah tuh. Ujar malaikat, ikam begana di Jabal Sur, karena suatu saat karena Rasulullah itu ada tempat Jabal Sur. Ulu menunggu pian ya Rasulullah 100 tahun. Ugi ular gini. Nah, pian datang ditutupi Abu Bakar. Matis anda tutupi Abu Bakar. Lubang ulun paksa ulun patok. Nah, itu sejarahnya. Ular itu ular yang bujur nih, ular kita Nabi. Kalau ular yang adanya matok bujur mati. Nah kayak itu adalah ujar guru sompol. Kalau kita dipatok ular, cepet-cepet cari rumput, makan langsung rumput itu. Isidin makan langsung. Nah langsung ularnya mati itu. Bila kita dipatok ular, taduh ular ke rumput dan dimakannya rumput tuh kita đang mati. Pahamlah. Nah itu bisanya tuh. Jadi dulu akan jadi ada orang dalam ular kan usah macam-macam cari akan rumput gitu dulu, cari ke hutan rumput suruhnya langsung makan langsung. Ularnya mati. Nah si ular ini ular nang ini, kalau ular nang tadi lain tuh cerita Nabi Bakar tadi. Nah lah tuh. Yang ketiga ugar Sayyidina Abu Bakar. Wa kasratus salati alaika, ulun nang paling katuju benar amalan di waktu aun pianina mulut ulun ya Abu Bakar kada pernah kering membaca selawat kepada engkau ya Rasulullah. Abu Bakar sidin Quran baca, sembahyang rajin, tapi yang diperbanyak oleh Abu Bakar adalah juga membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Nah kita ini kan Maulidnya sudah lewat bang leh. Nya sudah membacakan Jepang nilai-nilai adab Maulidan ini itu 20 adabnya. Bila 20 nih adab, insyaallah Nabi datang. Di antaranya adabnya adalah jangan terlalu menggerakkan awak ketika berqasidah. Boleh bergerak awak tapi sekedar mengiring iramanya. Nah, jangan umpat di YouTube-YouTubean membaca maulid berjoget-jogetan kayak nang tari-tarian tuh kada boleh tuh. Nabi kada datang tuh kada badap. Nah, yang bagusnya pulang sejarahnya nah. Adabnya membesarkan waktu Nabi lahir, surga dikambang-kambangi dengan kambang harum-haruman. Nah itu orang bahari kalau di Banjar tuh ada andaki kambang, ya kan? Andaki kambang itu nambah nah sebujurnya itulah. Di sini kan nang kayak andak apa tuh? Ya tapi yang bagusnya kambang tuh nah.
Nah, ada wahini pulang, ada pulang bebinian dia naki gayong, panci, ringging, sablokan, bahaya kok. Ada di Banjarbagian di rumah orang sugih. Tuan rumahnya tinggi mandak kambang. Pas satu asyraka bebinian beluncat mambil kambang tuh taguncang susunya. Ulun tali hati kakak itu bahan juga. Ketinggiannya mandak. Awan pulang lah, ulun di sini ya Allah. Orang panitia diatur, maulid tadi nonton dibuat lah. Kakak nang Tuhan di muka, Tuhan ini di mukaan. Bebinian banyak di situ, ke orang lebih aja. Lah kakak-kakak dikuncu aja. Ini ya Allah, kebiasaannya dilanggar-langgar, kakak-kakaknya di muka, nang Tuhannya di belakang. Iya kakak-kakak tenang aja kurang lebih. Ini abut kakak-kakak. Begaya iya. Kakak-kakaknya abut. Bebuan binanya bagi nasi kotak. Lelakiannya ada yang berokok di luar. Jadi maghrib itu kada sehat lagi. Berkat aja bermolitan tuh walaupun kayak apa, tapi untuk terakinya kada kawa dapat, untuk meresapkan Rasulullah tuh kada kawa, adabnya kurang. Ulunnya kakak-kakak di hadapan inilah dia aja kurang lebih abut. Jadi kita ceramah ini kada fokus lagi, ada ampe aja sudah. Ya 10 menit asal ada bergairah lagi abut. Nah, jadi diaturlah kakak-kakak tuh di sana aja, jakanya nak kada bergaya, kada apa-apa bergaya itu nang luar biasa. Ini sudah kakak-kakaknya bergaya, ibu-ibunya bagi nasi kotak, nang tuhan-tuhannya di belakang kadang berokokan, mikrofonnya pulang kerusuhan. Mikrofonnya sakit pulang. Kalau ini bagus mikrofonnya di sini bagus, lu akui kan. Kalau di lain kuriak ulun biar sakit. Tuntung ceramah nak obat habis amplopnya obat aja kok. Ih yok kepala ini. Kada paham ibu itu amplop nak obat ya apotek situ obat parau deh. Gara-gara mikrofonnya anak-anak ulun bakuriak benar. Diminum dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah lah. Lalu waqala Umar, Sayyidina Umar pulang pian bapandir. Ana hubbiba ilayya nad dunya salatun ya Rasulullah. Ujar Sayyidina Umar, ulun ya Rasulullah, amalan yang paling ulun sukai 3 jua di dunia ini nah. Ayo apa jusidin? Ikramud dhaif. Ulun bila ada tamu suka benar. Jadi Sayyidina Abu Umar gitu, Sayyidina Umar telah memuliakan tamu. Sini bila diilangi suka. Kenapa? Pertama, ad-dhaifu rahmatun minallah. Ujar Nabi, tamu itu rahmat Allah. Kalau rumah kita katuju diilangi orang, dapat rahmat toh. Surungi pulangnya makanan. Lah, apalagi nasi. Tamu ini kanyangnya, tamu datang ke rumah kita makani kanyangnya, bulik tamu itu, dosa kita habis serumahan dihangkut oleh tamu itu. Tapi bukan tamu itu maka dosa kita ada. Berkat kita makan tamu, dosa kita diampuni Allah. Nah lah, si tuan rumah hormati tamu. Tamu pula harus beradab, jangan bilang sebenarnya. Bulak orang begini-gini aja bilang. Apalagi bilangnya pas waktu-waktu johor, monting orang makanan pulang. Itu jangan juga ya, kalau tamu ini badab-adab ya sedikit. Ada pian orang nila kemalaman di Kampung Bahari. Maka lapar banget si nang musafir ini. Hari sudah jam 12 malam. Anak menuju rumahnya nang ke manakah tuh? Ke rumahnya seorang tuh jauh lagi nya kemalaman. Pas sahabat aku lapar. Coba aku katok pang rumah orang ini aja. Kalau aku obat kau malam. Udah tuan rumah ini nyolong makanan ya. Siapa? Ulun nah dari musafir, kalau menginap udah pian bilang nah bermalam. Iya kah ya? Ya, sok aja. Nang tuan rumah ini sungguhnya miskin juga sekalinya, kada bisa apa-apa. Begitu roh, guringan sih tuan rumah guringan segitulah. Aja. Menunggu kalau disulungi ada juga mengaruh hai. Tapi yang ngaruhnya kayak gini. Lapar aja.
Uga tuan rumahnya pulang membalas, sabar aja, sabar aja. Pulang. Kadang ada bapak-bapak. Sama dulu ada gubernur mengundang seluruh ketua-ketua agama kumpulan di kantor gubernur. Kalau kita Islam kan ulama, tuan guru. Kalau orang Kristen kan pendeta. Pas dijemput dengan bis gubernur juga. Pas terimbai ulama kita dengan pendeta orang Kristen ini. Jadi orang ulama ini kan duduk Bismillah bacaannya. Bismillah. Bisa pendeta ini, ya guru, ini bukan Bismillah, ini Bisdamri. Oh, sini berdiamai. Sang ini tengah jalan, guntur, peternya menyambar. Lalu orang si pendeta ini kisah bacaan, tapi bacaannya minta haleluya, haleluya. Ya ulama kita, ya pendeta, itu bukan haleluya, itu halilintar. Nah, lekan pas kalau nggak ada paham sama-sama. Itu Nabi Ibrahim jadi pangkatnya diberi Tuhan Halilullah. Insyaallah banyak lagi ini kisahnya. Jadi kita gini. Ini malamnya kalau di Islam kalau mau lihat lah, pian tulakah. Ulun insyaallah tulakahnya. Mengambil berkat mahadiri ya Kang. Pelaksanaan langsung. Ujar Tuhan Ibrahim, ikam tahukah jadi aku beri titel Halilullah? Ya karena ulun melaksanakan perintah pian ya Allah. Ulun membangun Baitullah. Ulun menghancurkan patung-patung Raja Namrud. Ya Tuhan, aku suka itu koredai, tapi aku lebih suka amalan kau kerjakan, yaitu ikam Nabi Ibrahim. Ujar Tuhan, hai Ibrahim, ikam ketujuh jar Allah memberi makan umatku, hambaku. Nabi Ibrahim ini riwayatnya kadang mau makan sorangan hatta 7 kilometer mencari orang supaya orang makan dengan sidin. Yuk, kita menyembunyikan ini hati-hati juga ibaratnya kita kadang-kadang memakai nyarannya memasang status. Status itu makanan, makanan bubur, ayam panggang macam-macam. Paham ngacari pengoh ya. Pusiana melihat inilah kurang garing, kurang ada belut berdosa kita. Hendak hati-hati memasang status kisah makanan nang pina nyaman nang kisah macam. Ini kalau statusnya untuk kemaulidan, syiar agama, acara malam itu bagus banget dakwah itu. Ini makanan dipanasinya pulang kawan, yang kasihan nang garing atau orang miskin berdosa ada kerasaan ya. Hati masa status gitulah. Nah, Abu Bakar Umar bangkitlah. Yang kedua Sayyidina Umar. Wasai wasiyamu fiddaik. Yang kedua ya Rasulullah, amalan ala ulun sangat sukai ulun bila hari panas katujuh na puasa. Melawan hawa nafsu. Kita panasan kalau macam puasa itu bilang kujul-kujul. Sayyidina Umar bila hari panas katujuh puasa, baik puasa fardu atau puasa sunat karena sudah melawan hawa nafsu. Itu amalan sidin. Yang ketiga, wadarfu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pian menyerang bila pian menyuruh perang bisa bila ulun nang di muka memenggali kepala musuh. Sahabat Bahari hanya makan nasi. Ujar Rasulullah, surga di bawah pedang-pedang musuh langsung menyerang. Orang Bahari kan mikir apa kanan kita? Mungkin kita sakuh ini Allah perang aja. Mana tombak ambilkan, mana pedang ambilkan, mana senjata ambilkan. Habisannya siapa kan nasi bungkus? Sangon nasi udah berikan. Ini Abu Bakar. Nah, belum lagi Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, belum lagi ketawa lagi Sayyidina Isya. Ngambang-ngambang dipanggil tanah.
Nah, jadi itu Abu Bakar ketujuh amalannya bersedekah, duduk kada pernah memisahi Rasulullah, dan mursidin kada pernah lupa dengan selawat atas Rasulullah. Selawat saja muntung sidin. Kalau Sayyidina Umar amalannya ketujuh memuliakan tamu, makan tamu, dan puasa hari panas, dan bila ada fisabilillah sidin di muka langsung menghunus pedang-pedang sidin memenggal kepala musuh yang disebut dengan adalah berjuang fisabilillah taala. Itu Sayyidina Umar bin Khattab amalannya. Nah itu ya yang kira-kira kita bacakan dulu hari kapan-kapan disambung. Wallahu alam. Nah ini ulun kan sekedar mengisikan aja dah, sekedar menggantikan guru yang ada datang aja dah. Garing kasih dia. Jadi kita tahu kan. Apabila kan tahu lagi. Nah itu aja lah yang dapat dibaca disampaikan, kurang lebihnya ampun maaf. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سوي السبيل. اللهم ارزقنا الإخلاص بالعلم وفي نشره وفي جميع طاعة والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.